Shalom saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kalau hari ini kita bisa bertemu. Itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih dan karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari ke-14 setelah saya dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit Margono Soekario pada tanggal 18 April tahun 2020 yang lalu. Nah, saya akan menceritakan kronologis pengalaman saya di mana saya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 18 April itu ada dalam masa isolasi di rumah sakit. Pada tanggal 24 Maret, saudara, saya mengalami demam yang tinggi dan pada saat itu saya diberi obat penurun panas dan tanggal 25 Maretnya suhu badan saya kembali normal, tapi saya merasakan nyeri di seluruh badan saya. Nah, tanggal 26 Maret saya coba cari praktek dokter, tapi tidak ada pada saat itu. Tidak banyak dokter yang buka. Akhirnya saya memutuskan ke apotik dan memeriksa darah di sana, mengukurnya lalu cek, dan hasilnya adalah bahwa asam urat saya tinggi, gula darah saya tinggi, dan kolesterol saya tinggi menurut alat ukur tersebut. Tanggal 27 Maret, batuk yang memang sebelumnya saya rasakan itu semakin intens. Dan 28 Maret maka saya memutuskan beli obat batuk dan obat nyeri badan. Dan 29 Maret nyeri badan saya hilang, tetapi batuk makin intens. 30 Maret saya mulai merasakan sesak nafas. Akhirnya tanggal 31 Maret saya pergi ke laboratorium untuk cek darah lengkap, sekaligus juga ronsen di sana. Hasilnya kurang lebih pada pukul 3 sore ketika saya sedang beristirahat, istri saya membangunkan dan mengatakan bahwa saya harus segera pergi ke rumah sakit karena setelah dikonsultasikan dengan seorang sahabat di Jakarta, setelah melihat resume ronsennya dan hasil darahnya, dia mengatakan hasil darahnya baik tetapi hasil ronsennya kurang baik. Tapi hari itu saya berkata kalau kita hari ini ke rumah sakit maka kita nggak tahu, yang kita dengar ruang isolasi itu penuh. Lalu kemudian saya katakan sudah daftarkan saja bagaimana caranya supaya besok pagi kita bisa datang ke dokter dulu, ke poliklinik, apakah poliklinik paru untuk mengkonsultasikan hasil ronsen tersebut dan lain sebagainya. Nah, tetapi malam hari itu tanggal 31 Maret itu adalah malam-malam yang cukup berat bagi kami, bagi saya dan istri. Di mana malam hari itu saya merasakan batuk yang luar biasa, lalu dengan nafas yang tersengal-sengal. Beberapa kali saya jalan dari tempat tidur menuju ke kamar mandi yang hanya jaraknya sekitar 2,5 meter. Saya terengah-engah sampai saya bilang sama istri saya, tolong ambilkan kursi karena setiap kali sampai di kamar mandi saya harus duduk di sana. Lalu kemudian malam hari itu sampai menuju pagi mungkin ada 3-4 kali saya kumur-kumur dengan air garam dan saya sampai lepas baju, lalu kemudian menyorotkan hembusan angin AC dengan suhu yang cukup dingin ke badan saya karena saya rasakan panas tapi suhu badan saya normal. Akhirnya pada tanggal 1 setelah malam hari itu tanggal 31 sama sekali nggak bisa tidur sebenarnya sampai pagi, dan tanggal 1 kami pergi ke rumah sakit dan masuk ke poliklinik paru. Sampai di sana sesuai dengan urutan lalu kami masuk dan dokter melihat hasil ronsen dari paru-paru saya. Lalu kemudian dokter bertanya berapa lama Bapak batuk. Saya ceritakan semuanya. Lalu setelah melihat hasilnya dari foto ronsen, dokter katakan, ini hasilnya jelek sekali. Lalu dokter saat itu bertanya banyak hal, lalu kemudian saat itu juga saya dinyatakan harus masuk ruang isolasi. Dan saat itu juga saya dipindahkan ke ruang sebelah poli dari klinik paru-paru itu, lalu kemudian menunggu di sana ya mungkin sejaman begitu, sampai kemudian saya didatangi oleh dokter dengan pakaian APD, dengan APD yang lengkap, lalu bertanya kepada saya, Bapak mau sembuh nggak? Saya katakan saya mau dok. Bapak mau selamat nggak? Iya saya mau selamat. Lalu dokter berkata, Bapak harus mau masuk ruang isolasi hari ini dan Bapak harus nurut. Saya katakan siap dok. Lalu kemudian beberapa saat setelah itu saya dibawa keluar dengan ruangan poliklinik yang awal saya datang itu penuh, kemudian sudah tidak ada orang. Lalu saya dibawa dengan kursi roda, juga sudah bersih
karena saya melihat beberapa titik-titik sudah dijaga oleh beberapa orang dengan pakaian APD. Sampai saya dibawa ke ambulans, lalu kemudian saya tiba di ruang isolasi, dan sejak tanggal 1 itu saya masuk dalam ruang isolasi. Nah, tanggal 31 sampai dengan tanggal 5 April itu sebenarnya masa-masa kritis saya, dimana sampai di ruang isolasi saya merasakan sulit sekali bernapas, lalu kemudian saya diberi oksigen yang tertutup semuanya, dan saya rasakan saat itu adalah hari-hari yang luar biasa karena saya mendapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Saya mengalami satu waktu yang saya pikir adalah waktu yang saya katakan kepada istri itu pengalaman misterius. Nanti saya akan ceritakan semua, saya katakan gitu sama istri. Dan setelah saya lebih baik, maka pada tanggal 6 Maret saya kemudian bisa telegram, bisa WhatsApp dengan istri, dan saya mengatakan kepada istri saya ada beberapa hal misterius pada saat itu, yaitu saya merasakan bahwa perjalanan yang saya lalui dalam beberapa hari ini seperti perjalanan pengulangan buat saya. Maka saya tanyakan sama istri, pernah nggak kamu melihat saya dalam keadaan diberi oksigen? Jadi saya mengatakan selama menikah 20 tahun lebih, dia tidak pernah tahu bahwa saya pernah mengalami sakit itu. Dia katakan tidak tahu kalau sebelumnya. Saya katakan sebelumnya saya tidak pernah mengalami sakit itu. Tapi saya mengalami pengalaman itu. Kemudian saya berkata kepada istri dalam WhatsApp chat saya katakan saya seperti hidup bertiga dengan dua pribadi yang lain. Yaitu saya merasakan saya yang terbaring, lalu ada di sisi kanan saya sambil memegang ranjang saya sendiri dalam keadaan berdiri, lalu di ujung kaki itu ada satu pribadi yang lain, dan di ujung sebelah kiri saya ada pribadi yang lain. Dan tentu ini pengalaman pribadi saya, saudara. Lalu kemudian saya berkata, nggak tahu, saya ngobrol tapi tiba-tiba kalau dalam kesadaran saya merasa saya sendirian di ruang isolasi itu. Nah, lalu saudara, istri saya berkata bahwa dalam doa bersama dengan anak-anak setiap malam, lalu kemudian dia mengatakan bahwa mereka mendapat konfirmasi bahwa itu adalah Roh Kudus. Tuhan memberikan perjanjiannya, menyatakan kepada mereka dalam Mazmur 91 ayat 15 sampai dengan 16, di mana dikatakan dia akan memberikan umur panjang, memberikan kepada kami keselamatan. Dan itu yang dipegang, dan saya katakan puji Tuhan, amin, dengan apa yang saya dapat pada saat itu. Nah, sampai kemudian lewat dari itu saya sudah merasakan tubuh saya lebih sehat karena sudah dilepas oksigen, lalu masuk oksigen yang masuk ke lubang hidung. Lalu dalam masa-masa itu saya tanya sama dokter beberapa kali, dok, kapan saya bisa pulang? Karena saya sudah lebih baik. Dan dokter pada saat itu mengatakan, Pak, swab dari yang pertama dan yang kedua itu Bapak dinyatakan positif COVID-19. Tapi sekarang Bapak sudah proses sembuh. Nah, sekarang sakitnya adalah jenuh dan obatnya adalah sabar. Dia katakan kepada saya itu berulang setiap hari. Sekarang sakitnya jenuh, obatnya sing sabar. Itu ulang-ulang dia katakan. Lalu kemudian pada tanggal 12 dan 13 April saya diambil sampel swabnya ya untuk yang ketiga dan yang keempat. Dan puji Tuhan, beberapa hari sebelum tanggal 18 itu saya minta supaya infus dilepas, dan kemudian permintaan saya dikabulkan. Oksigen saya mulai bisa lepas dan saya mulai bisa latihan, tarik nafas, olahraga di ruang itu. Dan kemudian tanggal 17 April saya masih berpikir, karena itu hari Jumat, saya pikir Sabtu tidak mungkin saya bisa tahu hasilnya. Lalu kemudian hari Minggu tanggal 19, apalagi karena Minggu biasa dokter tidak visit, dan saya pikir masih hari Senin. Tapi puji Tuhan tanggal 18 April pukul 9.30 kurang lebih dokter video call dari ruang perawat di ruang isolasi itu mengatakan bahwa dia akan memberikan kabar baik kepada saya. Pada waktu saya mendengar bahwa saya akan mendapat kabar baik, saya langsung bersorak, yes! Dokter katakan, tunggu, sebelum saya sampaikan kabar baik, Bapak jangan girang dulu.
Saya bilang pokoknya saya terima kabar baik. Dan dokter mengatakan bahwa hasil laboratorium untuk swab ketiga dan keempat saya dinyatakan negatif dan saya dinyatakan sembuh. Dan hari itu juga dokter bilang bapak akan dijemput oleh keluarga. Nah, saya bersyukur untuk itu semua. Ada beberapa hal yang saya ingin ceritakan lebih lanjut dalam pengalaman saya selama di ruang isolasi 18 hari, di mana waktu itu tidak ada siapapun. Saya tidak ada pilihan kecuali saat itu terhubung dengan Tuhan, terus membangun dan meningkatkan kepercayaan dan tetap tinggal dalam ketenangan. Karena apa yang saya ingat Tuhan katakan dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Itu saya bangun dalam kehidupan saya, tenang dan percaya. Saya percayakan seluruh kehidupan saya. Bahkan saya katakan kalau mati pun mati di tangan Tuhan. Dan ketenangan yang saya bangun adalah, sudah tahu penyakit ini biasa akan menjadi pembicaraan di masyarakat dan saya tepis jauh-jauh dengan itu semua. Bahwa saya faktanya sakit itu, apapun yang terjadi, maka semua saya tepiskan. Baik kematian atau ajal yang kemungkinan menjemput, kalaupun saya sehat mungkin akan jadi pembicaraan banyak orang, saya buang jauh-jauh. Saya bangun terus kepercayaan dalam ketenangan di dalam Tuhan. Dan itu membuat saya terus fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah bersabar. Kata itu terngiang. Kata yang disampaikan dokter, sing sabar. Nah, saya ingat kata sabar itu adalah long suffering, penderitaan panjang. Maka saya masih ingat bahwa kalau dalam keadaan ini saya rasakan begitu menderitanya di ruang isolasi, saudara, sendirian, tidak ada yang bisa diajak ngobrol. Saya ingat pernyataan Rasul Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Maka saya dapatkan itu, dan kemudian pada bagian yang berikutnya, bagian yang ketiga ini adalah saya terus membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah setiap hari, setiap saat. Karena itu memang tidak ada pilihan. Itu bagian yang kita bisa kerjakan selama di ruang isolasi. Maka saya terus bernyanyi dan bernyanyi. Pagi bernyanyi, siang bernyanyi, sore bernyanyi, malam bernyanyi. Sebelum tidur kami biasa bersama keluarga ada video call, berdoa bersama-sama saya dan anak-anak. Bernyanyi sebelum kita berdoa. Selesai itu saya kembali bernyanyi. Dan saya baru sadari ketika satu hari orang yang biasa membersihkan kamar saya berkata, "Selamat pagi Pak Simpson, sudah nyanyi hari ini?" Saya bilang, "Sudah Pak." Sampai kemudian ada perawat juga yang berkata, "Selamat pagi, selamat siang Pak Simpson, senang terus ya, sudah nyanyi-kah hari ini?" Saya bilang, "Sudah." Nah, setelah beberapa orang bertanya, saya berpikir, karena ruang isolasi itu kedap, saudara. Ada dua pintu, satu ruang masuk transit menuju ke ruang isolasi itu per kamar, saudara. Dan ternyata orang bisa dengar saya bernyanyi gitu karena mereka bertanya. Sampai satu hari ada perawat berkata, "Aduh, saya lupa ada titipan, ini kaca jendela ini kurang rapet apa ya?" Lalu saya bilang, "Aduh, saya nggak pernah buka jendela." "Iya Pak, mungkin pada waktu dibersihkan kemarin ada terbuka." Lalu saya bilang, "Oh ya, ditutup." Dan saya baru sadar apakah nyanyian saya keluar dari jendela itu dari dengar oleh beberapa orang. Tapi yang jelas saya bersukacita, berdoa, memuji, menyembah setiap hari. Seperti Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Dan itu yang menjadi pegangan saya. Sehingga kalau orang tanya, "Pak Simpson cepat sekali 18 hari. Saya bilang, ya saya hanya bernyanyi aja. Saya nggak tahu waktu. Pokoknya yang saya tahu pagi, siang, sore, malam, waktunya istirahat. Meskipun di hari-hari pertama saya tidak bisa tidur karena setengah jam sekali bangun, setengah jam sekali tersadar. Tetapi saya bersyukur karena faktanya bahwa Tuhan beri kesembuhan kepada saya dalam waktunya yang tepat. Dan saya berterima kasih tentunya kepada keluarga besar yang begitu supporting, memberikan dukungan yang luar biasa, kepada rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada, kepada jemaat Tuhan yang juga senantiasa memberi perhatian bukan hanya kepada saya tapi kepada keluarga, dan mendoakan mereka membawa banyak hal yang perhatian kepada keluarga saya.
makanan, juga segala hal diberikan. Itu sebabnya saya bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Dan biarlah ini menjadi kesaksian, menjadi catatan perjalanan bagi kehidupan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Terima kasih sekali lagi bagi semua teman-teman yang telah memberi perhatian sepenuhnya kepada kami sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati.